kami sudah berada di lokasi SMP Kristen Cahaya. Di sini kami akan mengadakan sosialisasi. Yuk ikutin kita terus. Halo adik-adik, salam. Jadi kehadiran kakak-kakak di sini sama abang-abang ini untuk melakukan sosialisasi. Jadi sebelum kita perkenalan lebih dalam atau kita bermain games bareng, kita perkenalan dulu. Di sini ada 12 orang. Ada 3 materinya nanti. Kakak itu jadi sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Ada yang tahu nama? Tahu. Siapa? Reza. Siapa? Reza. Kita bahas apa hari ini? Bisa dibaca? Oke. Ada berapa nama di sini? Tiga. Apa aja? Coba tulis. Islam. Yang Kristen, coba angkat. Tahu. Oke, yang Katolik. Satu lagi apa? Buddha. Siapa yang tahu? Oke, sebelum kita mulai semua ajak kalian melihat video. Kak, tunjukin videonya. Ya dengan materi yang fokus, Iya, terus kita ada games dulu ya sebelum mendengarkan materi yang cukup lumayan lah. Jadi biar nggak jenuh kita bermain game saja. gamesnya apa Pak? Gamesnya yaitu Ya. Jadi kalau aku ada kata oke nya itu dipegang ya tangannya. Tapi kalau nggak ada kata oke nya berarti nggak usah. Ya. Pegang tangan. Pegang kaki. Pegang kepala. Kalian sudah melihat video kan? Sekarang toleransi itu yang menurut kalian tuh kenapa sih kok toleransi itu harus ada? Mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengajarkan kita harus berbuat kasih. Terus dari Kevin, mungkin ada teman-teman salah satu yang mau bantu Kevin. Karena kita berbeda-beda kan itu satu. Ya. Karena di Indonesia ini banyak agama, jadi kita harus saling menghargai agama yang ada di Indonesia. Kan kita toleransi. Oke, terima kasih atas jawabannya semua. Jawabannya nggak ada yang salah sih, semuanya benar semua. Boleh misalkan tuh ditunggu hadiahnya nanti ya. Kalian kan tadi ditanyai apa itu toleransi. Kalian sulit jawabnya? Enggak. Masa iya? Masa sih? Pinter-pinter semua. Oh, pintar-pintar semua. Jangan kemana lagi. Aku tanya, kan dia ada di video kan? Kalian jawab ada keberagaman. Keberagaman apa aja tadi yang ada di video? Budaya, Budaya. lokal, pulau, Wow. tradisi, Apa lagi? agama, Agama. bahasa. Tadi ada yang bilang pulau. Sekarang kalian apa nih? Apaan? Pulau Indonesia. Ini pulau apa? Pulau Oren. Pulau apa? Jawabnya mana? Yang bawah. Yang bawah. Bukan. Yang mana? Oh ini. Ya. Yang sini apa? Yang Sumatera. Ini apa itu? Sulawesi. Jangan dibaca. Pulau apa? Sulawesi. Pulau Sulawesi. Yang kecil siapa? Bali. Ada yang pernah kesini? Saya. Oh, iya. Kalau kalian ingin tahu penjelasan tentang toleransi yang lebih lengkap, nanti akan dijelasin sama temanku. Nama lengkap aku Esther Desiana Sinawara.
Semuanya deh. Dari agama apa? Ini Buddha, Islam, Hindu, Kristen, Katolik. Ini Romo yang mau putih gini. ah, Romo atau pastor? Apa namanya ini? Bukan. Bukan nama keseluruhannya. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Kan namanya keseluruhan kan tempat ibadah. Agama? Kristen, Katolik, Ini namanya apa? gereja. Ah. Candi Borobudur. Ah. Budis. Kelenteng. Ini apa? Budis. Kelenteng. Apa itu toleransi? Terus Tidak rasis. ya. Tidak membeda-bedakan suku. Nah, toleransi itu sikap saling menghargai antar sesama. Menghargai itu penting bagi lingkungan kita, yang dimana akan mewujudkan damai dan beragamnya. Beragamnya itu kita lihat dari agama, suku kita, etnis, ras, terus ada bisa juga pendapat kita, tindakan orang lain berbeda dari diri kita. Ketika kita menghargai orang lain yang berbeda dari kita kan, terus kita itu nggak harus sama dengan mereka, karena kita itu kan memang berbeda, otomatis kan kita harus menghargai aja, nggak kita harus mesti sama kayak kita ngikutin agama mereka atau misalnya kita ngikutin mereka. Jadi kita itu harus bisa memberi ruang untuk mereka supaya mereka bisa nyaman, bisa tenang sama mereka. Nah, kenapa kita harus bertoleransi? Agar hidup rukun. Oke, lagi. Agar tidak ada perpecahan antar manusia beragama. Terus Perang. Kakak di sini ingin mengulang kembali ini. Yang ditanya kakak Esther itu mengapa kita harus bertoleransi? Tadi kalian udah jawab kan? Sudah. Ya apa itu tadi kakak mau dengar lagi? Apa itu? Oh, satu orang aja. satu orang aja memiliki Itu saling berdampingan. Tadi tiga. Karena jika kita bertoleransi maka persegi negaranya terbuka. Ya betul. Ada lagi apa? Agar terjadi perbedaan. Jawaban dari adik-adik ini semua benar. Dimana kalau kita itu harus toleransi di dalam lingkungan kita, karena kita kan berbeda-beda. Nah, mengapa kita harus toleransi? Jawaban adik-adik itu semua benar karena yang pertama itu ayo kita baca sama-sama. Karena kita berbeda-beda. Nah, yang kedua itu ayo baca sama-sama. Karena perbedaan Nah, yang kedua ini kan karena menghargai perbedaan itu membuat kita aman. Bisa di sini ada nggak merasa aman karena perbedaan? Aman semua. Aman di semua di sini? Aman deh. Nah, kakak harus di sini semua aman walaupun kita itu berbeda-beda, oke? Yang ketiga itu ayo baca yang keras. Ya kan? Nah, yang terakhir itu yang keempat ayo kita baca lebih keras. Nah, di sini adik-adik menghormati nggak teman-teman yang berbeda-beda itu? menghormati. Nah, kita harus menghormati sebagai orang Indonesia. Kita itu orang Indonesia nggak? Orang Indonesia ini semua. Cewek-cewek dulu. Siapa saja yang sudah pernah melakukan adik-adik sih sudah pernah melakukan toleransi kan tadi seperti apa? Menghargai teman. Menghargai teman. Nah, dia menghargai agama semua. Nah, contohnya kan yang Katolik di sini jam 12 siang itu berdoa. Nah, kalau kita itu kan dia udah bilang menghargai orang yang berbeda agamanya. Ketika teman-teman kita yang Katolik itu berdoa jam 12 siang, apa adik-adik di sini ada yang ribut? Oh, maaf ya. Apa adik-adik di sini mengganggu atau tidak? Ya, nah, itu dia juga seperti itu. Dia menerapkan seperti itu. Nah, Hargai kebanyakan sekali ibadah. tadi udah dibilang. Wah, no, ikut teman Jumatan. Kamu ikut Jumatan? Iya. Tapi kamu ikut Jumatan, kamu ikut ribut di situ atau gimana? Kamu diam atau kamu ikut masuk ke mana? Oh, nemenin. Kamu ribut gak dalam ibadahnya? Oh enggak, dia menghargai. Nah, yang sampingnya? Cintai ekstra lagi sholat. Emang dia pernah ada di sini? Oh iya, dia menghargai yang lagi sholat. Nah, semua adik-adik yang 4 ini kakak minta contohnya mereka sudah pernah melakukan toleransi. Ayo beri tepuk tangan kepada mereka. Oke, tadi kan udah nonton video, udah main games, udah dengar materinya juga, udah tanya jawab. Jadi kakak mau satu hal aja disimpulkan dari semuanya. Apa dia gantian ya udah. Dengan adanya apa itu beragama di Indonesia, kita boleh menjaga satu sama-sama yaitu dengan apa tadi toleransi. Terus apa lagi? Apa ya? Udah, Pak.
Kalau kita toleransi, makin banyak keributan di Indonesia atau enggak? Gitu ya? Enggak. Oke. Makasih. Ini adalah tebak gerakan. Jadi kalian semua ini dibagi jadi 3 kelompok. Kita lihat kakak itu. Gerakannya boleh dijelaskan. Boleh diam. Iya, sudah selesai kita. Punya dilanjutin. Ada orang yang bisa dapat hadiah. 3 orang yang bisa dapat hadiah. Tawa candamu berikan ke Iya. cium lagi. Saling tangannya lagi. Kasih. Lama Mas. Jangan dilihat hadiahnya sebesar apa ya. Lihat tuh tulisan apa? Kak, siapa yang bisa sebutin semua nama kakak-kakak? Saya. Siapa yang bisa sebutin nama kakak-kakak di sini? Siapa? Ayo. Tunjuk aja kakak. Di sini nih Kak Manapati. Ayo. Kak Lekti. Kak Nadia, Kak Esther, Mas Wahyu. Terus terus Mas apa ada Mas Aga. 1, 2, 3, 4. Itu yang di belakang nulis tuh katanya. 5, Kamera Kak Septi. 6, Terus Kak Rere. 7. Hadiahnya apa? Kak Septi atau itu? Hadiahnya kalau Kak Septi atau Kak Septi apa itu? Pak Doko. Oke adik-adik, jadi terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga di lain hari kita bertemu lagi. See you. Nah, itu dia tadi kegiatan sosialisasi kita bersama adik-adik yang lucu. Semoga kita bisa saling menghargai, menjaga toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Dari proyek sosial yang telah kami laksanakan, refleksi pada diri saya sendiri adalah pentingnya menjunjung toleransi. Toleransi tidak hanya dilakukan pada sesama suku, budaya, agama, dan ras, melainkan yang berbeda-beda. Karena Tuhan mengajarkan kita, mengajarkan kasih dan damai sejahtera sesama manusia, bukan sesama ras, suku, dan budaya. Itulah pentingnya melakukan toleransi di kehidupan kita masing-masing. Refleksi diri yang bisa saya ambil dari kegiatan bersosial yang berlokasi di SMP Negeri Cahaya, kita sebagai orang Kristen mampu menjalin hubungan dengan segala perbedaan yang ada, karena di SMP Negeri Cahaya tersebut tidak hanya satu agama yang ada di SMP tersebut, jadi mereka bisa beradaptasi dengan teman-temannya, bahkan mereka lebih aktif dengan teman yang bukan dari satu agama. Jadi bisa dibilang mereka sangat bijak dalam berteman, mereka mampu, dan saya berharap bisa menerapkannya di kehidupan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membuat refleksi diri mengenai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Dengan proyek yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi toleransi di SMP Kristen Cahaya Jember. Dari kegiatan toleransi yang kami lakukan adalah menjadikan pengalaman berharga bagi saya, terutama dalam memahami perbedaan dan cara hidup berdampingan dengan damai di tengah masyarakat. Dan saat ini juga saya mengajak para siswa untuk menghargai perbedaan, suku, budaya, dan agama, dan juga pendapat. Dan saya juga teringat akan nilai-nilai Kristen yang mengajarkan kasih, penghormatan, dan hidup yang rukun sesama. Dan dari sini saya memahami bahwa sebagai orang Kristen kita harus menjadi pembawa damai. Saya juga merasakan bersyukur dapat melakukan kegiatan toleransi pada siswa karena ini sejalan dengan tugas kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Shalom, terima kasih. Saya akan mengatakan atau menyampaikan refleksi diri saya terhadap tugas proyek yang telah kami lakukan. Untuk refleksi kepada diri saya sendiri, saya menyadari bahwa sebagai umat Kristen yang sedari kecil diajarkan tentang
kasih sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab, saya menyadari bahwa terkadang toleransi kita lakukan tanpa sadar. Tanpa sadar seperti apa? Yaitu ketika kita bertemu dengan sesama, kita berinteraksi dengan sesama yang mana kita menganggap bahwa sesama itu adalah teman kita, adalah keluarga kita, maka apapun perbedaan yang dia miliki, apapun yang tidak sama di antara saya dan juga dia, maka itu tidak akan berarti sama sekali, karena yang terpenting poinnya adalah dia teman saya atau dia adalah keluarga saya. Maka dari itu saya menyebut bahwa toleransi terkadang datang atau kita lakukan tanpa sadar. Dan apa yang menyebabkan toleransi ini tidak terlaksana, yaitu adanya kebencian yang datang ke hati kita, sehingga kita melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang besar, sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima gitu, sehingga sikap toleransi itu menjadi terhalang oleh karena kebencian itu tadi. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Refleksi dari saya yaitu melaksanakan sosialisasi tentang toleransi dalam bermasyarakat di SMP Kristen Cahaya Jember sebagai bagian dari proyek sosial dengan tema orang Kristen di tengah masyarakat memberikan pengalaman yang mendalam bagi saya. Aktivitas ini bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang nyata dalam mempraktikkan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat itu dapat berupa secara aktif mempromosikan perdamaian dan pengertian, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan inisiatif yang konkret. Refleksi diri saya setelah melakukan kegiatan di SMP Kristen Cahaya, saya sebagai orang Kristen harus mencerminkan kasih Kristus pada diri saya, sebab dari kasih Kristus dapat mencerminkan Kristus dan dapat membuat orang lain sukacita. Hal ini dapat dilihat dari pada saat saya dan teman-teman kelas PAK 04 melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah SMP Kristen Cahaya. Kami dapat melihat dari perhatian kecil kami dapat membuat adik-adik bersukacita. Refleksi diri saya setelah melakukan kegiatan sosialisasi di SMP Kristen Cahaya, yaitu melalui kegiatan sosialisasi ini kita itu kembali diingatkan menjadi orang Kristen itu berarti kita itu harus menghadirkan kasih Tuhan secara nyata, yang dimana saat di SMP Kristen Cahaya itu baik saat memberikan hadiah kepada adik-adik ataupun makanan ringan dan kemudian mengajar adik-adik, saya melihat bahwa perhatian sederhana yang kita berikan itu membawa sukacita dan menumbuhkan kepedulian. Pengalaman ini meneguhkan saya bahwa pelayanan itu tidak harus dilakukan secara besar, namun ketulusan hati, waktu, dan kehadiran yang penuh kasih sudah cukup untuk menjadi kesaksian hidup di tengah masyarakat secara nyata. Refleksi pribadi saya sebagai seorang Kristen yang hidup di tengah masyarakat adalah kegiatan sosialisasi toleransi di SMP Kristen Cahaya menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Melalui kegiatan ini, saya diingatkan bahwa iman bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan penerimaan terhadap sesama. Saya menyadari bahwa kegiatan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai yang mengutamakan kasih, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap setiap pribadi. Di sini saya akan menjelaskan refleksi diri saya terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Melalui kegiatan sosialisasi toleransi ini, saya menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pendapat, dan cara berpikir yang berbeda. Dan semua hal ini harus kita terima dengan sikap yang terbuka. Melalui kegiatan ini juga, saya memahami bahwa toleransi membuat suasana yang lebih nyaman, damai, mengurangi konflik, dan mempererat hubungan antar teman. Manfaat dari kegiatan ini yang saya rasakan yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan berpikir terlebih dahulu sebelum merespon situasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dengan kegiatan ini juga saya memahami bahwa toleransi dapat terwujud ketika kita mau mendengarkan, menghormati, dan tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya, refleksi dari saya. Kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan di SMP Kristen Cahaya memberikan pengalaman berharga, terutama dalam memahami pentingnya menanamkan nilai toleransi sejak dini. Saat menyampaikan materi,
Saya menyadari bahwa para siswa sebenarnya sudah memiliki pemahaman dasar tentang sikap menghargai perbedaan, tetapi mereka masih membutuhkan contoh konkret dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selama kegiatan, saya melihat antusiasme siswa ketika berdiskusi tentang contoh toleransi dan keanekaragaman di Indonesia. Respon mereka menunjukkan bahwa pendekatan yang interaktif lebih efektif dibanding hanya memberikan ceramah. Hal ini mengingatkan saya bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus ditanamkan melalui pengalaman nyata. Kegiatan sosialisasi ini mengingatkan saya bahwa toleransi bukan hanya materi yang disampaikan, tetapi juga sikap yang harus ditampilkan. Semoga apa yang telah dilakukan dapat memberi dampak positif bagi siswa dan menjadi awal dari budaya yang saling menghargai di lingkungan mereka. Di sini saya akan menyampaikan hal yang dapat saya petik dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang toleransi di sebuah sekolah SMP, yang dimana memberi saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai kebersamaan dapat tumbuh sejak usia yang beranjak remaja. Saya merasakan bahwa menghadirkan pesan damai bukan hanya melalui dari penyampaian materi, tetapi juga melalui cara berinteraksi, mendengarkan, dan memberi ruang bagi setiap anak untuk mengekspresikan pandangannya. Pengalaman ini juga membuka pemahaman bahwa menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat berarti menunjukkan kasih dalam menghargai keberagaman dan membangun suasana yang saling menerima. Saya belajar bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, dan kegiatan ini menjadi pengingat bahwa setiap upaya yang dilakukan dengan tulus dapat membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang kegiatan sosialisasi tentang toleransi di SMP Kristen Cahaya. Kenapa perlu dilakukan toleransi di SMP Kristen Cahaya ini? Untuk mengajarkan para siswa SMP Kristen Cahaya untuk mengerti dari toleransi tersebut, karena toleransi merupakan hal yang penting agar tidak terjadi perpecahan, permusuhan di kalangan siswa dan tidak menjatuhkan agama apapun, sehingga saling menghargai, menghormati agama yang sangat beragam dimanapun berada.